rumah aja tuh, rumahnya Farhad Abbas aja, sebenarnya kita semua yang ngeliat gitu kirain udah selesai gitu, kayak oh udah beres nih, udah dianterin keluar rumah, udah salaman baik-baik gitu. Nah tiba-tiba keesokan harinya kan berubah lagi nih. Ini pattern kayak gini juga jadi kayak nggak cuma sekali gitu loh, berkali-kali gitu. Mau laporin, oh saya nggak terima. Jadi kayak bingung. Nggak cuma Densu aja kan, Emma Waroka juga mau dilaporin juga katanya, tapi bukan Emma Waroka yang saya laporkan, dia bilang gitu, tapi Mama Neraka. Jadi kayak, aduh. Nah kalau dilaporkan balik, wajar mungkin karena Densu sendiri berjaga-jaga, ya merupakan tindakan preventif juga gitu loh. Ini jangan sampai gue kecolongan nih, karena kita nggak bisa nebak dia itu reaksinya apa. Kan semalam oke, kok pagi ngamuk gitu loh, gimana sih? Jadi kalau misalnya nggak disikapi juga dengan hati-hati, takutnya jadi kayak kita yang rugi gitu, kita yang bakal mengalami sesuatu yang kita nggak duga-duga. Kalau aku sih ya melihatnya mungkin Densu mencoba untuk ini aja, mengamankan juga buat diri dia gitu loh. Dan dia merasa terancam, wajar. Kan cara ngomongnya seperti itu. Itu Emma Waroka gimana? Kan oh ini pasti kena, ini pasti kena. Dia nggak bilang nama saya sih, tapi ini. Nah wartawan habis ngomong gitu kan, ini kan berarti aku. Tapi terus dia bilang lagi, tapi saya laporkan bukan Emma Waroka, yang Mama Neraka. Kalau ada persamaan silakan. Nah ini nih gue kan jadinya, lu ngelaporin gue apa enggak? Apa gimana Mama Neraka? Capek deh gue. Farhad itu maunya apa sih? Nah makanya mungkin Densu belajar dari kejadian-kejadian itu dia, dan merasa takut juga ya, terancam, ya dia lapor lah. Tapi nyangka atau kaget nggak sih Kak, maksudnya akhirnya Bang Densu berujungnya juga ngelaporin balik gitu. Gimana Kak gitu saya ngelihat ini? Aku nggak kaget, soalnya gue juga sempet kepikiran mau gue laporin. Sumpah lengkap aku juga, itu Waroka itu juga gitu kan. Tapi dia tuh ada nyebut nama lengkap aku, Waroka. Cuma gitu deh, main kata-kata lah, kayak di story juga mainnya Nyonya Yayasan, Mama apa ya kan, Mama gitu. Jadi tapi gue sempet kesel gitu, kayak pengen gue laporin deh, soalnya ini orang kok kayak bikin gue jadi worry. Seorang juga pada Mom, takut nggak lu? Ada juga yang masuk ke live ngancam aku, tapi kan namanya lain ya. Ada di live bilang, lihat aja ya kamu, itu mulutmu harimaumu yang akan memakan kepalamu, kasar juga sih bahasanya. Tapi kan itu bisa siapa aja. Cuman dampaknya dari statement itu, orang tuh nyerang ke pribadi aku juga kan, gitu loh. Nah aku nggak kaget dan ngelaporin, karena mungkin dia nggak suka ngeliat yang kayak gitu kan. Itu aku juga sempet bilang, apa gue laporin tapi gimana? Tapi Densu udah laporin, ya udah Densu jalan. Sok atau Densu jalan duluan. Oh, oke. Nah tapi dengan maksudnya Bang Farhad nyebut nama kayak gitu, tadi kakak sempat bilang juga, artinya kakak worry dong, khawatir, terus ada pencegahan nggak dari kamu sendiri atau gimana? Misalnya strategi kamu gitu Kak sementara ini? Iya, kan nyebut nama itu kan untungnya netizen udah pintar. Jadi biar pun nyebut nama, Emma tuh gini apa, Mama dia gitu, Mama dan Nyonya Yayasan menghujat orang buta lah gitu kan di storynya dia. Tapi netizen udah pintar. Ya aku sih so far nggak merasa takut sama sekali, karena kalau dia bilang aku menghujat atau membuat orang buta itu seperti apa, kan nggak ada yang aku hujat sama sekali. Dari awal cuma concern masalah uang donatur, bukan soal si Agusnya, masalah uang donaturnya ini loh, mau kemana sih gitu, dan diperuntukannya untuk apa, itu dong, itu aja. Jadi aku nggak ada kepikiran oh harus gimana ya kalau dilaporin pun santai, bisa dilaporin juga nih seandainya nih, jalan aja, nanti kan kita tinggal sama-sama buka barang bukti. Terus sekarang malah berembet kemana-mana sampai ranah pribadi. Pablo dilaporkan, Densu dilaporkan, Yolo juga dilaporkan. Makanya banyak kan? Satu lagi mungkin rencananya kabarnya juga ada kabar burung kalau Kak Emma juga bakal dilaporkan. Iya, seperti apa sih, mungkin terlalu berbelit kemana-mana. Iya makanya kan nggak cuma kita berempat itu ya. Bahkan katanya mau melaporkan lagi nanti donaturnya satu-satu mau dilaporin. Jadi ini lucu sih, yang kasihan itu Pak polisinya sama Bu polisinya itu ya.
kasihan ngeliat mereka gitu loh, terima laporan segini kali. Terus masalahnya cuma satu, donasi. Astagfirullahaladzim. Sementara matanya Agus, gimana nasibnya? Itu loh yang aku tuh, ini tuh harus cepet-cepet deh diberesin deh. Ya kan ujung-ujungnya donatur akhirnya speak up semua sekarang. Nggak cuma speak up ya, bikin surat kuasa, tanda tangan semua. Udah gitu polling, ayo. Kalau donatur yang punya duit dengan bukti bahwa mereka bukti transfer dikasih lihat, bikin surat kuasa, maunya itu buat yang lain, disumbangkan buat yang lain, Agus gimana? Gue bilang sih ini sih udah terlalu melebar masalahnya tuh sebenarnya, gitu. Jadi nggak fokus lagi untuk pengobatan matanya si Agus. Fokusnya kemana nih sekarang kalau kakak lihat? Fokusnya kemana sekarang kalau kakak lihat misalnya? Kepentingan pribadi kah? Aku sih bukan lihat kepentingan pribadi ya, maksudnya jadi kayak gengsi gitu loh. Kan gue pengacara nih, tim gue banyak gitu kan, ya pastinya semuanya pengen kalau pengacara kliennya menang kan gitu. Nah tapi ya ada satu momen saat mediasi seharusnya bisa loh, itu tuh rapih gitu loh sebenarnya ya, menghadirkan dan mendapat titik tengahnya nih. Oke nih kita jalan tengahnya sama-sama oke deh, di rekening itu bisa dilihat, bisa transparan untuk mengetahui dana yang keluar kemana, pengobatannya, tersalurkannya. Gak mau kan? Nah itu sayang, seharusnya itu diterima aja, beres deh. Nama dia juga nggak jelek-jelek amat. Oh berarti memang concern banget dengan pengobatan mata si Agus, karena toh itu kan awal pembukaan donasi, maunya Agus sembuh. Agusnya sendiri juga kan pengen sembuh, pengen lebih sehat lagi, matanya bisa ada yang lihat satu lah, apa gimana lah, operasi, pokoknya untuk pengobatan mata gitu. Seharusnya pas mediasi tuh datang sama Agus sama aparat, terus ya udah sama-sama tunjukkan kita nggak ada niat apapun, niatnya bener-bener juga sesuai di awal untuk Agus sembuh gitu. Sayangnya nggak terjadi ya guys. Nah kan Kak tadi balik lagi sedikit ke Bang Densu, katanya Bang Farhat kan dia nggak takut nih sama laporannya Bang Densu gitu. Nah menurut kakak gimana ngelihatnya? Ya Yang memang nggak sih kalau soal laporan itu, makanya kan kalau misalnya dilaporin orang juga kita nggak perlu takut. Kalau kita nggak salah ya, terus kita tahu nih tindakan kita bener nih, nggak melanggar hukum apapun di negara kita, nggak usah takut, karena siapa aja bisa ngelapor. Nanti laporannya dilihat dulu, dilihat oh ini ada delik yang dilanggar nggak sih, beneran nih masuk delik nih. Kalau misalnya dipanggil ahlinya, nih lihat nih laporannya kayak begini, nggak masuk ya nggak jalan. Jadi nggak semua laporan diterima dan bisa naik sidik atau jalan tuh enggak gitu ya. Kalau misalnya deliknya terpenuhi, yang lebih ngeri lagi tuh Novi nanti mau laporin udah daftar nama, itu deliknya masuk. Dari Teh Novi, berarti Teh Novi cerita ke KM. Iya, waktu yang di acara live kita berdua di TikTok. Oh iya. Oke, berarti akan ada rencana Novi. Gila ini, baru dia aku kemarin yang ngomong. Oke. Nah Kak, apa namanya, kalau kan katanya kan Bang Farhat mau ngelaporin balik Densu lagi. Menurut kamu gimana Kak, tuh sampai mau nantang 1M gitu Kak buat Densu, abis laporin Densu ke polisi? Maksudnya menurut kamu kayak gimana ya? Gimana gitu Kak ngeliat langkah Bang Farhat? Dia itu apa sih?